kedua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri di berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yosef serta Salome. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai pengganti salam Jumat Agung kita, kalau saya katakan dari depan ini, Yesus telah mati, maka saya bangun saudara untuk menjawabnya dengan sungguh dia adalah anak Allah. Bisa? Saya akan katakan dari sini, Yesus itu telah mati bagi. Saya minta saudara menjawabnya. Lalu saudara akan menjawab dengan sungguh dialah anak Allah. Sudah? Oke. Yesus telah mati bagimu. Sungguh dia anak Allah. Yang di atas itu. Yesus telah mati bagimu. Sungguh dia anak Allah. Yang di bawah semuanya. Yesus telah mati bagimu. Sungguh dia anak Allah. Kalau kita semua, Yesus telah mati bagimu. Sungguh dia anak Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk memaknai Jumat Agung ini, biar ini jangan hanya peristiwa yang berlalu begitu saja, atau hanya sebuah perayaan saja bagi kehidupan kita. Saya mau ajak saudara untuk mampu memaknai salib itu dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi, salib itu harus kita maknai dalam hidup kita masing-masing. Istilah salib berasal dari bahasa Yunani, yaitu stauros, yang berarti menyalibkan. Dalam masa purba, salib digunakan sebagai alat untuk menyiksa. Ya, saudara, salib digunakan untuk alat menyiksa, menjatuhi hukuman mati terhadap orang yang melakukan tindakan kejahatan, termasuk kepada mereka yang tidak patuh terhadap pemerintah dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Artinya salib dijatuhkan kepada orang yang kejahatannya tidak dapat diampuni. Bayangkan saudara, dari istilah dan kebiasaan ini, Yesus yang kau percaya itu, Yesus yang kita percaya itu menjadi terdakwa seperti seorang yang tidak mematuhi aturan pemerintah, bahkan dia terlaku kejahatan. Bayangkan betapa sadisnya peristiwa ini. Kalau orang benar-benar melakukan kejahatan, lalu dia hukum, lalu dia disesat, lalu dia disalib, itu adalah hal yang biasa. Tapi sekarang melalui pengertian itu, kalau Yesus itu harus disalib ketika dia tidak berbuat jahat, lalu dituduh sebagai penjahat, itu pasti adalah sebuah peristiwa yang sangat mendesak. Lalu yang kedua, salib juga memiliki konotasi sebagai hukuman yang mengerikan dan memalukan. Sekali lagi, salib adalah memiliki pengertian atau konotasi sebagai hukuman yang mengerikan dan memalukan. Bahkan seorang Cicero, seorang sastrawan Roma, mengatakan bahwa kata salib harus dijatuhkan dari tubuh, pikiran, mata, dan telinga orang Romawi. Bayangkan, mendengar kata salib itu pun harus dijauhkan dari tubuh, dari pikiran, dari perasaan, dari kata-kata sekalian. Saking mengerikannya, saking tiadapnya, saking memalukannya. Maka lihat, ketika Yesus disalib, Marcelana dia tidak merasa kaya. Bukan hanya di sini, dia disalib di pinggir jalan, lalu semua orang akan melihat dan menolak dia sebagai seorang penjahat di tengah-tengah masyarakat. Yesus yang tidak berdosa itu harus disalib, dihina, disesat dengan cara yang demikian, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Dia disalib lalu menjadi tontonan bagi banyak orang. Hanya karena
sebuah misi besar dalam keselamatan manusia. Pernah menonton The Passion Christ? Dalam film kita bisa lihat bagaimana biadab yang terjadi. Itu punggung sebenarnya sudah ditutupi dengan krepek lalu dibikin semacam bantalan yang bisa menyerupai daging. Lalu itu dipukul. Ternyata Mel Gibson yang memerankan itu, pukulan itu melebihi dari bantalan yang dibuat itu sehingga sampai kepada perutnya sampai dia menahan kesakitan luar biasa. Akhirnya yang mau saya ingatkan bagi kita saudara, betapa menyayatnya, betapa tersiksanya, betapa sadisnya, betapa dipermalukannya Yesus hanya karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Maka ketika merayakan Jumat Agung seperti ini adalah saat di mana kita merenung Yesus yang kita percaya itu adalah Yesus yang disesat, dihina, dipermalukan. Bahkan saudara, Paulus sendiri mengatakan salib Kristus itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Ini artinya saudara, pengakuan itu juga adalah pengakuan yang dipakai oleh Paulus juga. Tapi bayangkan saudara, bagi Yesus itu sendiri salib itu adalah kehidupannya, salib itu adalah pekerjaannya, salib itu adalah kematiannya. Sekalipun itu dianggap sebagai kutuk dan murka dan penghinaan, tetapi melalui salib itu Yesus melakukan misi besar, keselamatan seluruh manusia. Hal yang menyakitkan itu dia terima, hal yang menyesali itu dia terima, hal yang memalukan itu dia terima. Hanya demi sebuah misi besar bagi kehidupan kita semua, bagi kehidupan orang percaya. Kita berkumpul sekarang. Ini saatnya kita bergumul ulang. Ini saatnya kita merefleksi ulang. Tuhan, karena kejahatan, dosa, penyelewengan, fitnah, cacian dari kehidupan saya ini, Engkau Tuhan harus merasakan sakit pahitnya seperti itu. Seharusnya kita harus merasakan. Artinya saudara, salib itu bukan perkara. Salib itu adalah persoalan besar. Itu sebabnya dalam Taman Getsemani, jikalau memungkinkan Tuhan, ambillah cawan ini dari kita, tapi bukan kehendak, melainkan kehendak-Mu lah. Yesus harus menerima itu sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun sakit, misi harus berjalan. Sekalipun tersiksa, penyelamatan harus sampai. Maka inilah kumpulan orang-orang